yang telah memberikan kita curahan atau limpahan nikmatnya kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat hidup, hingga Allah berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Sembari dari itu, salawat bertambah dan salam ke arwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan beliau sebagai suri tauladan kepada kita, dan di mana beliau menjadi perantara akan datangnya nikmat iman dan Islam kepada kita. Di dalam kitab Ni'matul Kubra disebutkan bahawa nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang telah Allah berikan kepada kita ialah nikmat diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta, orang yang paling sayang kepada kita. Pernah satu ketika Sayyidatuna Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gembira. Tak melewatkan momen tersebut, maka Sayyidatuna Aisyah menghampiri beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Aisyah dengan penuh kecintaan dan kesayangan, dan beliau berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah." Ya Allah, ampunilah Aisyah, wa ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, dan terhadap dosa yang telah ia perbuat dan yang akan ia perbuat, wa ma asrat wa ma a'lanat, dan terhadap dosa yang telah ia kerjakan secara terang-terangan dan tersembunyi. Sebab doa tersebut, maka Sayyidatuna Aisyah gembira, tertawa, dan kepalanya ia letakkan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan bahagia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang telah aku panjatkan kepada Allah?" Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, siapa yang tidak bahagia dengan doa tersebut?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wallahi, demi Allah, innaha la da'awti li ummati fi kulli salah." Demi Allah, itu adalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umatku setiap salat. Begitulah rasa sayang beliau kepada kita. Sampai setiap salat sampai setiap salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita. Maka pantaslah kita sebagai umat merespon atas kecintaan beliau dan sayangnya beliau kepada kita, walaupun sebetulnya kita tidak mampu membalas cinta dan sayangnya beliau kepada kita. Namun setidaknya kita mengirimkan sepotong doa kepada beliau yang insya Allah ringan dalam ucapan dan berat dalam timbangan, yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah," siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Maksud salawat Allah kepada makhluk ialah rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib mengajak para hadirin dan pribadi khatib sendiri agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ialah menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi segala apa saja yang dilarangnya. Balasan orang yang bertakwa sangatlah banyak. Di dalam Quran surah At-Talaq Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buat jalan keluar dari segala urusannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka. Wa man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan mencukupinya.
Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha," siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah buat mudah seluruh urusannya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah tutup segala kesalahannya, Allah ampuni dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajran, dan Allah lipat gandakan pahalanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di momentum akhir bulan Syawal dan sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di mana bulan ini adalah salah satu di antara empat bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, maka salah satu di 4 itu adalah bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, sebagian orang yang mampu akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan segenap umat muslim akan merayakan hari raya yang dinanti-nantikan, hari raya yang mulia, hari yang penuh kebahagiaan, yaitu hari raya Idul Adha. Kata al-Eid secara bahasa berarti kembali kepada asal. Oleh karena itu, hari kiamat dinamakan pula Yaumul Mi'ad, hari kembali, karena pada saat itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Adha yang berartikan pancaran yang melahirkan kedamaian jiwa dan ketenteraman hati. Dari kata ini kemudian lahir makna duha, berarti waktu terpancarnya kebaikan yang menyulam kedamaian dan ketenteraman. Juga makna udhiyah, berarti penyembelihan hewan yang menghasilkan ketenteraman jiwa. Bila kata Id dan Adha kita rangkai, maka satuan kata ini bermakna kembali kepada jiwa yang tenteram dan damai melalui penyembelihan hewan kurban. Penamaan ini tentunya bukan sekedar nama yang hampa makna, namun menyerapkan pesan yang amat dalam untuk kita renungkan. Idul Adha seolah menyiratkan pesan bahwa dalam penciptaan manusia yang amat sempurna tertanam dua potensi di lubuk jiwa yang didesain untuk menyeimbangkan hidup sekaligus membuktikan kesempurnaan wujud. Dua potensi ini ialah sifat hewani atau yang disebut fujur dan sifat fitrah insani yang disebut taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha," maka diilhamkan pada jiwa itu sifat fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang dapat mendidikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang mengotorinya dengan sifat fujur. Quran surah Asy-Syams ayat 8 sampai 10. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Idul Adha mengingatkan kita untuk berupaya mengembalikan jiwa pada potensi fitrah yang dimiliki, yaitu ketenangan dan kedamaian, yaitu yang cenderung pada kebaikan. Upaya ini harus kita tempuh dengan menyembelih seluruh sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kita. Jiwa yang tenang selalu melahirkan ibadah yang cemerlang, kreativitas yang benderang, serta hasil yang gemilang. Jiwa ini pula yang akan meraih panggilan mesra ilahi kala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-Ku, wa dakhuli jannati, masuklah dalam surga-Ku. Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Setiap jiwa tentu memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Kadang memiliki kebaikan yang membuat orang lain jatuh hati. Namun tak jarang tertanam keburukan yang boleh jadi tak disukai. Untuk itu, dalam hari-hari menuju momen Idul Adha, Allah meminta kita untuk merenung sekaligus berintrospeksi diri akan segala sikap dan sifat yang dimiliki. Bila sikap itu baik, hendaknya terus dipupuk, dikembangkan, bahkan semakin ditampakkan tanpa kenal ria agar dapat diteladani. Namun, bila sifat dan sikap yang dimiliki buruk, hendaknya segera dirinci agar dapat dikoreksi dan disembelih kala Idul Adha tiba. Kita juga diminta untuk mencermati setiap ritual haji yang berlangsung di tanah suci agar dapat mengambil hikmah Rabbani sekalipun tidak hadir di rumah ilahi. Boleh jadi banyak orang mabrur walau tak pergi haji, namun tidak sedikit orang berhaji mabrurnya hanya di peci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 jumrah dari jumrah ula, jumrah wusta dan jumrah aqabah. Jumrah aqabah merupakan batu terbesar di antara 3 batu yang harus dilontar. Ini menandakan bahwa perjuangan terbesar dalam diri manusia adalah mengatasi hawa nafsu yang kadang menguasai. Sungguh, sebagian besar keburukan yang lahir ataupun kita terima pada hakikatnya bukan berasal dari orang lain atau keluarga terdekat, namun karena hawa nafsu yang didominasi oleh sifat fujur hewani atau aqabah. Bila para jamaah haji melanggar sifat-sifat fujur dalam jumrah aqabah, maka kita yang berada di luar tanah suci diminta untuk menyembelih segala sifat fujur ini dengan momentum Idul Adha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Parameter kesuksesan Idul Adha ini dapat diukur dari pengikisan sifat fujur yang kita miliki, sekaligus penguatan sinyal-sinyal takwa yang mampu kita terjemahkan dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, khotib mengajak kepada hadirin dan pribadi khotib sendiri, mari kita kembalikan jiwa ini kepada Adha dengan menyembelih segala sifat fujur yang dimiliki agar dapat melahirkan kedamaian dan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Orang yang sukses dalam momentum Idul Adha ialah orang memiliki sifat kurban, yaitu kedekatan yang teramat sangat dengan ilahi, hingga ia senantiasa tulus berkorban demi Tuhan yang ia cintai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, upaya untuk menuju Idul Adha dalam meraih kurban tentunya tidak mudah kita capai. Amat perlu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita raih dengan bermunajat kepadanya. Untuk itu, mari kita menundukkan hati dan jiwa, memohon setiap kebaikan pada Sang Pencipta agar dapat menyampaikan kita pada adha dan kurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham innahu wal ghafurur rahim.